Oke lah Kima, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini kita lanjutlah ngebahas light novel Rossidere volume 7 part 3-nya. Ya kayak biasa lah, kalau kalian suka dengan konten-konten kami, agaklah kalian subrek sama like-kan sedikit ya kan. Oh iya, jangan lupa juga pantengin video-video short kami, entah itu di YouTube maupun di TikTok Kima. Entah di deskripsi aku taruh pun linknya, oke? Bela nggak usah banyak bacot, kita langsung gas aja lah ke pembahasannya. Nah di part sebelumnya itu Kima, kita diceritakan soal grup band Masachika yang sempat melakukan wisata ke taman bermain. Ya biarpun kencan berkedok wisata sih ini jatuhnya Kima, karena tujuan orang ini cuma mencomblangi si Takeshi sama Sayaka. Dan ada pun tamu lain yaitu adik Nonoa bernama Reiya yang ingin dicomblangi juga sama Hikaru. Ya rencana mereka terbilang berhasil lah Kima, khususnya untuk si Takeshi dan Sayaka. Karena orang ini dua sempat terbuka satu sama lain, dan Sayaka mau menunjukkan sifat aslinya kepada Takeshi, yang artinya ia udah mulai percayalah kepada Takeshi. Dan bukan hanya itu aja Kima, akibat keputusan Yuki saat rapat OSIS waktu itu, pertandingan kavaleri antar kandidat OSIS waktu itu menjadi pertandingan tim. Alhasil Masachika dan Alia pun jadi kewalahan untuk mencari anggota tim mereka. Namun dengan beberapa negosiasi, mereka pun akhirnya bisa menemukan beberapa anggota yang dibutuhkan. Oke lah brother, sekian ringkasan singkat mengenai apa yang terjadi di part sebelumnya. Sekarang kita masuklah ngebahas part 3-nya. Oke lah Kima, diawali saat Masachika yang dipanggil Maria ke ruang OSIS. Nah di sini Maria udah nunggu di sofa waktu itu dan langsung nyuruh Masachika untuk duduk di sebelahnya. Yap, kalian tengoklah si Maria ini Kima, aktif kali dia mainnya ya kan. Dah lah, habislah ini Masachika dibuatnya. Nah, Masachika pun langsung duduk sambil teringat soal kejadian waktu itu, yang masih terbayang jelas lah di benaknya. Di sini Maria langsung minta maaf Kima, karena selama ini udah ngerepotin Masachika. Karena setelah kejadian waktu itu, Maria akhirnya sadar kalau mereka berdua ini udah tumbuh lah jadi laki-laki dan wanita. Jadi Maria nggak bisa nganggap Masachika sebagai dirinya pas masih kecil yang belum pubertas. Disinilah Maria meminta maaf karena udah ngebuat Masachika harus nahan nafsu setiap kali dia bertindak agresif. Nah mendengar itu Masachika pun bingung Kima, karena kalau ia mengiyakan itu artinya dia mengakui kalau selama ini ia memandang Maria dengan nafsu. Sementara kalau ia menolak itu, sama aja lah ngebuat Maria malu karena udah memikir sejauh itu. Jadinya Masachika pun ambil jalan tengahnya dengan meminta maaf dan mengatakan kalau ia baik-baik aja selama ini. Nah mendengar itu Maria pun terkesan tidak percaya dan langsung membalas sebagai gantinya ia rela membiarkan Masachika menyentuh tubuhnya sepuasnya. Holy cow! Nah Masachika pun auto kembang kempis lah ya kan Kima. Cuman di sini dia langsung sadar kalau ini pasti tes dari Maria. Masachika pun menolak dengan lembut agar tidak menyakiti perasaan Maria. Nah setelah mendengar penolakan tersebut, Maria pun langsung tersenyum manis dan langsung meminta maaf sekali lagi karena udah mengetes Masachika. Maria berkata kalau ia takut dengan Masachika yang sekarang yang udah tumbuh menjadi seorang pria. Namun ternyata perilaku Masachika barusan ngebuat Maria tersadar kalau ia masih Masachika yang dulu Kima. Maria pun menawarkan pelukan tanda berbaikan persis seperti mereka masih kecil dulu. Masachika pun awalnya menerima saran tersebut dengan mudah dan mereka pun langsung berpelukan. Nah di sini Masachika kembali dibuat sadar Kima kalau pelukan tersebut emang samalah dengan pelukan pas mereka waktu kecil. Ya pelukan tanda berbaikan gitulah Kima, anak-anak pun seringnya kayak gitu ya kan. Nah namun perbedaannya, badan montok milik Maria menjadi perusak konsentrasi Masachika dan seketika berkata dalam hatinya kalau Maria memang udah sangat bertumbuh, terutama di bagian anunya. Oke lah, kemudian dilanjutkan setelah pulang sekolah. Di sini Masachika mengumpulkan Alia, Maria, dan Elena untuk melakukan latihan singkat pertandingan kavaleri nantinya. Mereka pun berkumpul di belakang sekolah menggunakan seragam olahraga Kima. Nah karena pada dasarnya tubuh bagian atas Maria sangat wadaw Kima, ya otomatis ketariklah bajunya ke atas ya kan. Jadi bagian perutnya pun langsung nampak. Melihat itu Masachika pun sebisa mungkin tidak menghiraukannya. Namun di sini Elena dengan candaan joroknya langsung memanggil Maria dan menunjuk ke arah perutnya. Alhasil Maria pun memerah malu karena sadar Masachika juga udah pasti melihatnya. Disinilah Masachika atau tempeleng kepala si Elena karena terlalu jujur jadi orang. Nah setelah itu mereka pun segera membentuk formasi kuda-kudaan dan langsung menopang Alia dengan bahu mereka. Di sini Elena masih aja bertingkah lah dengan candaan cabulnya yang mengarah ke bagian tubuh bawah Alia yang sangat menonjol.
Lagi dan lagi Masachika langsung gercep lah memukul kepala Elena yang merusak konsentrasi. Ya, pelatihan orang ini berjalan lancar lah Kima, biarpun ada kendala sedikit. Nah, dilanjutkanlah setelah sesi latihan selesai. Masachika baru aja sampai ke rumah. Di sini udah ada Yuki yang menyambutnya sinis di sofa. Yuki langsung bisa menebak kalau Masachika pasti baru aja latihan kuda-kudaan, makanya ia pulang lama. Mendengar itu, Masachika pun dengan sinis juga menjawab kalau kedatangan Yuki pasti karena ingin mengintai strategi musuh. Namun Yuki dengan kesal membalas kalau ia datang karena ingin menagih janji nonton anime bareng yang waktu itu ditunda karena Masachika mau belajar. Mendengar itu Masachika pun seketika teringat dan langsung merasa bersalah Kima. Masachika pun mendesah pasrah dan menjawab kalau ia akan menepati janji tersebut sekarang. Ya, biarpun di luar orang ini rival Kima, cuman kalau udah balik ke rumah, Masachika nggak bisa lah ngelawan adik tercintanya tersebut. Ia hanya bisa menurut dan membiarkan Yuki bertindak sesukanya asal ia senang. Nah, melihat kakaknya yang langsung menurut, di sini Yuki tiba-tiba sedikit murung dan langsung meminta maaf Kima. Yuki minta maaf karena udah ngebuat Masachika kepikiran soal dirinya dan jadi kurang sehat. Padahal Masachika waktu itu udah mutusin mau fokus belajar di situ. Nah, melihat adiknya yang murung, insting seorang kakak Masachika pun terbangkit. Ia paling gak tega lah nengok adiknya sampai harus ngomong kayak gitu. Masachika pun mendekat dan menghibur Yuki sambil berkata kalau ia baik-baik aja. Nah, mendengar konfirmasi tersebut, Yuki pun kembali ceria lagi dan membalas kalau ia ingin digendong ala-ala Tuan Putri sebelum mereka nonton anime. Mendengar itu, Masachika pun kembali mendesah pasrah dan mengikuti keinginan Yuki. Yuki pun dengan liar langsung melompat ke gendongan Masachika dan tertawa bahagia. Ya, brokon dan siskon yang harmonis ya Kima ya. Aku sama adikku aja kalau bisa tunjang-tunjangan pun tiap jumpa, ya kan? Oke lah, lompatlah kita saat festival olahraga telah tiba. Nah, di sini Masachika dan Alia sedang berada di pos tenda khusus anggota OSIS. Di sini mereka sedang menonton pertandingan ketua mereka yaitu Toya yang sedang mengikuti lomba angkat karung pasir. Dengan usaha keras, Toya pun memenangkan lomba tersebut. Melihat itu, Chisaki pacarnya langsung mendekat dan adu tos untuk kemenangan Toya Kima. Nah, setelah lomba itu akan diadakanlah lomba lari kostum. Di sini Alia ikut berpartisipasi mewakili tim mereka. Alia pun pamit kepada Masachika karena ingin segera ganti kostum. Masachika pun langsung mengangguk dan segera pergi ke pinggir lapangan untuk menonton langsung. Nah, tak lama kemudian lomba pun dimulai. Para peserta dari setiap tingkat mulai berlari ke arah pos untuk berganti kostum yang disediakan. Nah, di sini Alia berhasil berganti kostum duluan dan memimpin pertandingan dengan kostum seragam pelautnya. Ya, harusnya ini termasuk seragam sekolah juga sih Kima. Cuman di translate-nya bilangnya ini seragam pelaut. Ya udahlah ya. Nah, di pertandingan antar kelas 1 ini, Alia berhasil memimpin dan memenangkan pertandingan tersebut. Disusul juga dengan Ayano dengan kostum dinosaurusnya dan Nonoa dengan kostum polwannya. Sis, borgol abang de. Nah, lanjutlah di pertandingan antar kelas 2. Di sini ada Maria yang menggunakan kostum perawatnya Kima. Ia berlari dengan seragam ketatnya sambil ngebawa jarum suntik besar. Sis, suntik abang de. Nah, disusul juga oleh Sumire, yaitu mantan ketua kedisiplinan dengan kostum bangsawannya Kima. Sis, ngeteh yuk sama abang deh. Nah, melihat semua idol sekolah berlari sambil nge-cosplay, sisi sekolah pun terbakar lah gairahnya Kima. Aku pun terbakar ya kan. Auto full lah memori kamera orang ini ya kan. Karena apalagi kalau nggak dijadikan bacol, kayak nggak tahu aku ya kan Kima. Nah, hasilnya Kima, Maria finish di urutan keempat dan Sumire di urutan pertama. Ya gimana pun Maria emang gak atletis lah dari awal. Ia pun segera berjalan ke pos tenda menyusul Masachika dan Alia yang udah menunggu di sana. Nah, di sini Maria pengen foto bersama dengan Alia mumpung mereka lagi nge-cosplay Kima. Masachika pun sedikit lega karena Maria nggak kepikiran soal ia yang kalah tadi. Masachika pun segera mengambil kamera dan memotret kedua saudari tersebut. Damn, boy, he's sick! Ya, pertandingan lomba lari kostum pun dimenangkan oleh Alia dan Sumire di masing-masing tingkat Kima. Nah, sekarang masuklah ke lomba selanjutnya. Lomba berikutnya ialah lomba pinjam-meminjam. Ya, tahulah kalian Kima, yang dimana pesertanya harus lari untuk mengundi kertas yang berisikan perintah untuk meminjam sesuai dengan isi kertas tersebut. Nah, di sini Masachika ikut berpartisipasi Kima. Namun sialnya, Yuki lah yang menjadi komentator kali ini. Ya, udah pastilah ngerusul lah nanti si Yuki ini untuk ngegangguin abangnya.
Masachika pun hanya bisa mendesah pasrah dan langsung berbaris untuk bersiap Kima. Nah, peluit pun ditiupkan dan Masachika pun langsung berlari ke meja undian. Di sini Masachika mendapatkan perintah untuk meminjam pacar orang lain. Ia pun seketika panik dengan perintah konyol seperti itu. Karena ya kali kan kita datangi orang terus bilang, "Bang, pinjam 1 match ya pacarnya." Apa nggak kena pijak ginjal kita ya kan Kima? Nah, itulah yang Masachika rasakan. Ia sempat kepikiran untuk minjam bu guru yang udah berpacaran. Namun rupanya udah diduluanin sama orang lain yang perintahnya mirip lah mungkin Kima. Alhasil Masachika pun harus mutar otak lagi dan teringat soal Maria. Nah, kalau kalian ingat Kima, si Maria ini kan dirumorkan dan ngaku-ngaku juga kalau ia udah punya pacar. Ya udah, Masachika pun langsung berlari lah ke arah Maria dan menarik tangannya untuk ikut. Maria pun langsung memerah sambil tersenyum senang melihat Masachika yang memilih dirinya. Di sisi lain, ya Alia hanya jadi NPC sambil cemburu Kima. Nah, Masachika pun berlari lah bergandengan dengan Maria menuju garis finish. Namun di sini Yuki pun akhirnya berulah Kima. Ia sebagai komentator langsung manas-manasin Masachika agar menggendong pasangannya yaitu Maria. Sorak-sorak penonton pun heboh lah dan Masachika pun jadi nggak punya pilihan lain. Masachika pun dengan cepat langsung menggendong Maria di pundaknya. Dan terjadi lagi Kima. Badan cemok milik Maria menempel jelas di pundak Masachika. Masachika pun berlari sambil nahan nafsunya. Ini ibaratkan lari sambil nahan berak lah Kima. Bedanya kalau berak itu sesaknya di pantat ya kan. Kalau ini sesaknya di yoni dia. Nah lanjut. Sewaktu Masachika berlari melewati Alia di pinggir lapangan, entah kenapa Maria di sini tiba-tiba langsung memegang tangan Masachika dengan kuat. Seakan Maria sengaja nunjukin tersebut di depan Alia Kima. Dan betul aja, selagi melakukan demikian, Maria langsung berbisik di telinga Masachika dan berkata kalau ia benar-benar gak mau memberikannya kepada Alia. Mendengar itu seketika Masachika pun tersentak dan malah berlari semakin cepat untuk mengalihkan pikirannya secepat mungkin. Mereka pun akhirnya finish di urutan ketiga Kima. Nah, sesampainya di pos tenda, Alia langsung datang dengan cemberut kesal dan menegur Maria yang terlalu menempel. Maria pun hanya tertawa tidak merasa bersalah dan seakan pura-pura nggak tahu. Di sisi lain, Alia langsung mengarahkan tatapan membunuh ke arah Masachika. Masachika pun hanya bisa garuk-garuk kepala karena nggak tahu harus buat apa Kima. Nah di sini, Masachika pun langsung melanjutkan lomba yang tersisa sambil meninggalkan kedua saudari tersebut dengan kondisi ya terbilang tidak baik-baik saja. Nah kemudian setelah semua lomba selesai, Masachika pun kembalilah ke tenda dan mendapati Maria yang sedang sendiri di sana. Alia nggak tahu lah nggak kemana, ya paling jadi NPC lagi lah Kima. Nah saat mencoba mendekat, Maria terlihat marah dan kesal kepada Masachika. Maria berkata kalau ia tidak suka melihat Masachika yang menganggapnya kalau ia sudah punya pacar. Ya ini bisa terjadi karena tadi kan si Masachika narik si Maria karena perintah yaitu pinjam pacar orang lain. Ya secara nggak langsung Kima, si Masachika ini menganggap dan menyuruh Maria agar ia mengaku kalau ia sudah punya pacar dengan orang lain. Maria pun langsung membalas kesal kalau ia sangat mencintai Masachika dan nggak sudi dianggap pacaran dengan orang lain selain Masachika sendiri. Nah mendengar itu pun Masachika terdiam sambil termenung Kima. Ia udah mencoba menahannya selama ini untuk tidak bertanya. Nah namun karena momennya lagi pas, Masachika pun memutuskan untuk nanya lagi Kima mengenai keputusan Maria waktu itu. Yang dimana Maria bilang agar Masachika segera serius menghadapi perasaan Alia. Nah sekarang Maria malah sengaja ngerebut Masachika tepat di depan Alia kayak tadi. Jadi bingunglah si Masachika di sini Kima. Nah Maria pun tersenyum sambil menjawab kalau perkataannya waktu itu belum berubah sampai sekarang. Ia memang ingin agar Masachika menghadapi perasaan Alia dengan serius. Nah namun, ada namunnya nih Kima. Namun Maria ingin agar Masachika tetap memilih dirinya di akhir nanti. Wow, ngeri kali bah. Tahu kalian itu artinya apa Kima? Si Maria ini berarti pengen ngasih Alia manis-manisnya di awal aja ya kan? Karena si Maria pengen ambil manisnya di bagian akhir untuk selamanya. Ya makin panas lah kakak beradik yang satu ini Kima. Oke lah, sekian pembahasan kali ini. Aku nggak tahu lah apa yang terjadi di part berikutnya Kima. Yang pasti Maria udah jauh lah lebih unggul di atas Alia. Ya kita lihatlah apa langkah si Alia ini nantinya Kima. Oke lah, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima.